وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Baik, insyaallah kita akan melanjutkan kajian kitab Bulughul Maram karya Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Kita di hadis Abu Sa'id Al-Khudri bukan hari ini, kawan. Yang idza syakka ahadukum fi salatihi. Baik, kita akan mulai dari hadis tersebut insyaallah. Bulan 3 hadis atau 4 akan kita bahas. Di terjemahan hadis nomor berapa, ikhwan? Oke. Baik, ahsan. Oke, membernya ada yang kurang di sini. Pak D mana, Pak D? Siapa? Nah, antum kenapa situ? Oh, ini Roy Suryo. Pasti Roy Suryo ini. Bapaknya pasti Suryo namanya. Taib, kita akan mulai dari hadis tersebut insyaallah. Tafadhal iqra. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Wa yuhibbu rabbuna wa yarda. Assalatu wassalam ala rasulinal amin Muhammad ibn Abdullah afsahin natiqin wa afsahil abrabi. Qala al-muallifu rahimahullah wa an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza syakka ahadukum fi salatihi falam yadrikum shalla asalat falam yadrikum falam yadrikam kam falam yadri falam yadri kam shalla asalasan am arba'an falyatrahi syakka falyabni ala mastaiqana thumma yasjud sajadataini qabla ayyusallima fa in kana shalla khamsan syafa'na lahu salatahu wa in kana shalla tamaman kanata targhiman lisyaitani rawahu muslim. Ya. Masya Allah, Syekh Hasan itu mau membaca, Syekh Hasan? Masya Allah, fadhal. Dan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila salah seorang di antara kalian ragu dalam salatnya dan dia tidak mengetahui berapakah jumlah rakaat yang telah dia lakukan, apakah 3 atau 4, maka hendaklah dia membuang keraguannya dan kerjakan apa yang dia yakini. Kemudian hendaklah dia sujud 2 kali sebelum salam. Jika dia telah sholat 5 rakaat, maka 2 sujud tersebut telah menggenapkan sholatnya untuknya. Dan jika dia telah sholat dengan sempurna atau 4 rakaat, maka kedua sujud tersebut akan menjadi penghinaan terhadap setan. Diriwayatkan oleh Muslim. Baik, ahsanta.
Tapi ini hadis riwayat Imam Muslim radhiyallahu anhu yang memberikan kita faedah bahwasanya orang yang salat jika dia mengalami syak atau keraguan di salatnya, kemudian dikatakan falam yadri kam shalla, dia tidak mengetahui berapa jumlah rakaat pasti yang telah dilakukan, yaitu falam yatarajjah indahu ahadul amrain, yaitu tidak ada yang lebih berat di timbangan pikirannya, apakah dia salat 2 atau 3 atau 1 atau 2 atau 3 atau 4, itu masih baina atau 50-50. Ya, maka apa yang dilakukan? Maka falyatrahi syak wal yabni 'ala mastaiqan. Ini artinya hendaklah dia yatrah asyak. Tarah itu buang, melempar keraguan di hatinya dan membangun sesuatu berdasarkan apa yang absolutnya aja, pastinya aja. Yang mana hal yang lebih pasti berarti yang al-aqal, yang lebih minimal, itu yang lebih pasti. Kalau dia bingung ini udah 3 rakaat ketiga atau rakaat keempat ya, maka dia harus mencari tahu, ini pastikan dulu. Nggak ketemu kepastiannya, nggak ada yang lebih berat 3 rakaat atau 4 rakaat di pikirannya, 50-50, maka hendaklah dia hilangkan keraguan tersebut dan mengambil yang absolut, yaitu yang minimal. Berarti anggaplah dia masih 3 rakaat. Ya, anggaplah dia masih 3 rakaat, bukan 4 rakaat. Ya, maka hal ini lebih menyelamatkan dia daripada dia misalnya udahlah 4 rakaat aja, ternyata masih 3 rakaat. Kalau dia ambil yang 3 rakaat, masih 3 rakaat, kalaupun kelebihan ternyata 4 rakaat gitu, maka kelebihan ini masih mending daripada kekurangan gitu. Dan pada endingnya dia harus melakukan sujud as-sahwu ya sebelum dia salam. Ini pendapat jumhur ulama. Bahkan Al-Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Majmu'-nya Syarah Muhadzab, beliau menyebutkan bahwa ini pendapat yang disepakati oleh ulama, karena sesuai dengan bagaimana Nabi SAW mengatakannya. Thumma yasjud sajdataini qabla an yusallim. Kemudian sujud 2 sujud sebelum dia salam. Oke. Dalam hadis lain dari Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, "Idza saha ahadukum fi salatih." Jika seorang dari kalian lupa dalam salatnya, sahu, falam yadri wahidatan shalla aw itsnaini, falyabni ala wahidah. Lalu dia lupa dan tidak tahu nih baru 1 rakaat atau 2 rakaat, maka apa kata Nabi? Hendaklah dia bangun di atas 1 rakaat. Itu ambil minimal. Ya. Fa in lam yadri thintaini shalla am thalathan falyabni ala thintain. Kalau misalnya dia ragu-ragu, bingung, ini udah rakaat kedua atau rakaat ketiga, maka hendaklah dia ya membangun berdasarkan ini masih rakaat kedua. Ini jelas sarahatan langsung dari Nabi SAW. Fa in lam yadri shalla thalathan aw arba'an falyabni ala thalathan. Kalau misalnya dia ragu ini udah 3 atau udah 4 ya, maka hendaklah dia bangun ini masih 3 rakaat. Wala yasjud sajdataini qabla yusallim. Dan hendaklah dia sujud sebelum salam, yaitu sujud sahwi. Taib. Ada faedah juga dan konsekuensi dari hal-hal ini. Di antaranya keraguan apakah dia rakaat kedua atau rakaat ketiga, yang mana kan ada tasyahud awal. Misal dia salat zuhur, ada 4 rakaat kan. Nah, dia ragu nih, pas lagi di tengah-tengah salat dia ragu, ini saya di rakaat kedua atau rakaat ketiga ya. Gitu loh. Ya, misal dia ragu, saya rakaat kedua atau rakaat ketiga ya. Ini mungkin bisa aja terjadi. Ya, maka hendaklah dia membangun keyakinannya, hal yang meyakinkan, yaitu dia masih rakaat kedua. Orang kalau misalnya gini, kalau misalnya dia ragu rakaat kedua atau ketiga, dia akan lihat, ingat tadi saya sudah tasyahud awal belum? Nah, kalau udah tasyahud awal tadi pasti keinget, insya Allah biasa begitu. Ya keinget, sehingga kalau udah tasyahud awal ya sekarang
Sekarang berarti ini rakaat ketiga dong. Tapi ternyata kadang-kadang ada blank gitu. Ini rakaat kedua atau ketiga ya? Lupa. Tadi tasyahud awal belum ya? Nah kalau kayak gini, berarti dia anggap dia masih di rakaat keberapa? Rakaat kedua. Itu lebih selamat. Itu lebih selamat. Kalau dia jadi imam misalnya, lebih selamat. Akhirnya dia apa? Akhirnya dia apa? Tasyahud awal. Taib gitu ya. Sekarang kalau misalnya antum jadi imam dan antum ragu ini rakaat pertama atau kedua ya, mungkin gak itu terjadi? Ini rakaat pertama atau kedua ya? Mungkin. Pas lagi sujud kedua dia bingung nih rakaat kedua. Aduh, kalau rakaat pertama ya saya langsung diri dong. Kalau ini rakaat kedua saya duduk. Ya enggak? Mana yang lebih afdol bagi dia? Kalau emang betul-betul ragu, maka lebih afdol dia anggap itu rakaat pertama. Ternyata pas dia diri di subhanallahin oleh jemaah. Dia diri subhanallah katanya. Waduh, salah. Harusnya ini rakaat kedua tadi ya. Nah, kalau udah diri ya udah lanjutin aja salatnya, rakaat ketiga berarti. Ya begitu, oke. Kemudian kadang ragu di rakaat ketiga dan keempat. Ini udah rakaat ketiga atau keempat ya? Ya rakaat ketiga atau keempat ya, gitu kan. Kalau dia ragu ini rakaat ketiga atau keempat, lihat di salat apa dia. Dia ragu ini rakaat ketiga atau keempat, dia salat apa biasanya? Salat zuhur, asar dan isya. Di salat subuh mungkin enggak antum rakaat kedua ini rakaat ketiga atau keempat ya. Nah, ini bahlul lagi nih orang nih. Ya kan? Enggak mungkin. Salat maghrib mungkin enggak dia ragu, ini rakaat ketiga atau keempat ya. Ngapain ente mikirin gitu? Kan gitu. Ya kan salat maghrib 3 doang. Enggak usah mikirin rakaat keempat. Tapi di salat zuhur, asar, isya. Oke, sekarang di sujud kedua dia bingung nih. Duh, ini rakaat ketiga atau keempat ya? Karena konsekuensinya kalau ini rakaat ketiga, dia kudu diri. Kalau ini rakaat keempat, dia harus tasyahud akhir, apalagi jadi imam. Ya kan? Aduh, kalau salah reputasi saya hancur nih gitu kan. Ketiga atau keempat ya? Pikir lama sujud terakhir, rasa sujud lama gitu. Makmumnya juga nungguin. Ternyata makmumnya juga bingung juga, nih rakaat ketiga atau keempat ya? Waduh, gimana nih? Ya. Kalau misalnya kayak gini enggak ragu-ragu, hendaknya dia ngapain? Rakaat ketiga, dia diri. Ternyata pas dia diri, subhanallah. Turun enggak? Duduk enggak ya wis itu? Duduk. Karena enggak ada rakaat kelima. Enggak, paham enggak, ikhwan? Dia duduk karena enggak ada rakaat kelima di sini. Ya. Kalau di subhanallahin, oh, salah bener kan? Salah kan? Coba kalau tadi tasyahud akhir itu langsung mungkin malu aja nih. Maka dia duduk, ya. Nah duduk, ya udah tasyahud akhir, ya. Karena ada sahwi di sini maka dia juga dia juga tasyahud, dia sujud sahwi sebelum salam. Itu kalau misalnya konteksnya ragu rakaat ketiga atau keempat, ya. Tapi lebih selamat naik dulu aja karena dianggap rakaat ketiga, ya. Gitu. Nah, kalau misalnya dia naik ternyata nggak ada yang subhanallahin, gimana dong? Ya alhamdulillah berarti benar. Dan ternyata makmumnya juga lupa. Ntar kayaknya ada salah kata makmum dia. Makmumnya tuh baca Al-Fatihah. Kalau dilihat di CCTV itu makmumnya curang semua matanya gini. Tapi mau subhanallahin, kata udah bodo amat lah. Ya akhirnya ternyata 5 rakaat. Seperti yang Rasulullah SAW pernah terjadi pada Rasulullah SAW. Ternyata 5 rakaat misalnya. Ya khalas berarti kan nggak ada yang subhanallahin. Ya lanjutin. Selama imam merasa ya udah berarti saya masih 4 rakaat. Pada 5 rakaat ya udah salatnya dianggap sah nggak apa-apa. Ya rakaat itu mungkin dianggap sebagai tambahan aja, sedekah aja, tapi bukan berarti memang ini suatu benar, ini tetap salah. Dan kalau ada yang tahu hendaknya nanti ingetin, ya. Begitu. Taib. Nabi SAW menjelaskan ini semua. Ya, jadi kalau misalnya dia salat sampai 5 rakaat, yang tadi dikatakan di sini, jika dia telah salat sampai 5 rakaat, maka 2 sujud tersebut telah menggenapkan salatnya
untuknya, yaitu yasfa'na di sini apa? Syafa'na lahu salatahu. Ya, as-syafa' itu genap. Karena pada asalnya salat ini genap. Maka seolah-olah 5 itu kan ganjil. Jadi genap gara-gara ada dilakukan sujud sahwi. Nah, kalau misalnya setelah selesai 5 rakaat tuh, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, terus ada yang mengatakan, Pak Ustadz, Pak Imam, ini 5 rakaat. Kenapa tadi nggak bilang? Coba yang lain bilang, iya 5 rakaat, makanya saya agak aneh Pak Ustadz, kok lama banget. Ternyata 5 rakaat. Maka kalau masih belum lama itu terjadi, maka mereka sujud sahwi diimami oleh imam. Nah gitu sujud sahwi. Ya gitu. Kalau ada yang ngingetin. Tapi kalau terlalu larut, terlalu lama, pada diem gitu. Zikir, setelah zikir lama setengah jam, kemudian DKM ke ruang CCTV. Hitung gitu berapa kali. Kan bener kan kata gua 5 kan. Ya terus habis itu imam udah pulang ke rumah. Makmum udah pada ke rumah. Dijapri satu-satu di grup WhatsApp masjid. Assalamualaikum, pemberitahuan dari KM bahwa saya tadi maaf telah kami lihat di CCTV ternyata 5 rakaat gitu. Ya setelah itu ada keterangan Pak Imam left gitu. Tuh kalau kayak gimana? Udah lewat jauh, udah selesai, udah nggak berlaku lagi. Ada sujud sahwi kan berlaku hanya ketika kalau emang kayak gini konteksnya ya nggak beberapa jenak setelah sholat lah. Kalau udah pada mencar kemana-mana, udah pada ini ya udah khalas. Dianggap sah karena apa? Karena umumnya mereka menganggap ya udah sholatnya udah sah maka khalas. Itu dianggap sah, tidak perlu diulang lagi. Baik, kemudian kata Nabi SAW, wa in kana shalla tamaman kana tatarghiman lisyaitan. Dan jika dia telah salat dengan sempurna 4 rakaat, maka kedua sujud tersebut akan menjadi penghinaan terhadap syaitan. Ya, jika wa in kana shalla tamaman, jika dia telah salat dengan sempurna. Ini gimana nih terjemahannya? Maka kedua sujud tersebut akan menjadi penghinaan terhadap syaitan. Ini maksudnya sebenarnya Oke, di sini ya 2 sujud itu dia salat tamam, salatnya sempurna. Tapi tadi ragu-ragu dan dia membangun dari keraguan itu membangun keyakinan. Dan ternyata keyakinan itu yang benar. Sempurna aja jadi. Namun kemudian dengan sempurna itu dia tetap sujud sahwi disebabkan adanya keraguan. Ana ulangi, mungkin sepertinya sebagian belum paham. Gini, antum ragu, ini 2 rakaat atau 3 rakaat ya? Karena kalau 2 rakaat saya harus tasyahud awal nih. Kalau 3 rakaat berarti saya nggak butuh tasyahud awal. Maka disuruh Nabi bangun yang pasti aja, yaitu 2 rakaat. Oke, 2 rakaat tasyahud awal. Ternyata benar. Walaupun tadi ada keraguan, ternyata yang dia pilih adalah benar. Dan kemudian nanti harus sujud sahwi. Nah, sujud sahwinya itu menyakitkan buat syaitan, itu penghinaan buat syaitan. Jadi irgham di sini ada targhim atau irgham, itu raghm itu maknanya sebenarnya at-turab, atau irgham atau targhim artinya menempelkan ke tanah. Menempelkan ke tanah yang artinya itulah adzul, al-hawan, yaitu menghinakan. Jadi targhim artinya menghinakan. Dalam frase Arab misalnya ada istilah namanya raghima anfuk. Raghima anfuk yaitu hidung kamu itu nempel di tanah. Akhirnya artinya tercela kamu. Gitu. Artinya gitu kalau dalam bahasa Arab ya. Gimana antum? Nah, itu gimana antum kalau bahasa kitanya? Gimana antum? Kok bisa antum gini? Nah, itu kalau di Arab bisa seperti apa? Raghima anfuk. Betapa tercelanya kamu. Ya, hidung kamu di tanah. Hidung kalau di tanah itu seperti ada perendahan dan penghinaan. Makanya sujud itu hidung di tanah, di bawah. Itu untuk merendahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu makna dari raghima anfuk, ini makna dari targhim. Maka 2 sujud sahwi setelah kita tamam komplit salatnya, maka
itu adalah penghinaan terhadap syaitan. Disebabkan syaitan tuh ingin kita itu gagal sholatnya atau kurang sholatnya. Dan juga sujud itu merupakan hal yang menyedihkan syaitan, disebabkan moyang mereka itu iblis disuruh sujud nggak mau, maka sujudnya kita menyedihkan buat mereka. Taib, hadis ini menunjukkan bersama dengan hadis lainnya bahwasanya sujud sahwi sebelum salam itu pada dua keadaan dalam hadis. Satu, jika ada kekurangan, jika ada yang kurang, maka sujud sahwinya sebelum salam. Dua, jika ada keraguan yang tidak bisa dipastikan, tidak bisa dilebihkan mana yang lebih rajih, maka dengan adanya keraguan ini sujud sahwinya sebelum salam. Adapun sujud sahwi setelah salam kapan? Ketika ada kelebihan. Kayak tadi 5 rakaat. Ya, 5 rakaat kan kelebihan. Maka sujud sahwinya setelah salam. Oke? Jadi sujud sahwi sebelum salam biasanya kapan? Kalau ada suatu kekurangan. Adapun sujud sahwi setelah salam, kalau ada suatu kekurangan dan ada suatu keraguan. Adapun kalau sujud sahwi setelah salam, kalau ada suatu kelebihan. Tapi bisa juga sujud sahwi setelah salam jika apa? Jika ada suatu kekurangan yang baru diketahui setelah sholat. Tapi umumnya tidak begitu, karena kalau memang itu kekurangan, hendaknya dia ulang sholatnya atau dia ulang rakaatnya, bagian yang kurang itu, lalu sujud sahwi sebelum salam. Taib. Oke, kita lanjut ke hadis berikutnya. Hukum orang yang menambah atau yang ragu dan akhirnya dia bisa menimbangkan mana yang lebih berat dari dua perkara yang diragukan. Fadhal. Qala al-mu'allifu rahimahullah. Ini sebentar, mana Pak Bang Aga? Mas Aga mana? Kenapa 5 keluar? Hah? Kenapa jauh buang air? Apa? Masya Allah, kurang sehat, Masya Allah. Oke, fadhal. Syafakallah Mas Aga. Bismillah. Wa an ibni Mas'udin radhiyallahu anhu qala shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam falamma sallama qila lahu ya Rasulullah ahadatha fi salati syai'un qala wa ma dzaka qalu shalaita kadza wa kadza qala fathana rijlaihi wastaqbala al-qiblata fasajada sajadataini thumma sallama thumma aqbala 'ala an-nasi biwajhihi faqala innahu law hadatha fi salati syai'un anba'tukum bih walakin innama ana basharun mithlukum ansa kama tansawna fa idza nasitu fadhakkiruni fa idza syakka ahadukum fi salatihi falyataharras shawaba falyutimma alaihi thumma yasjud sajadataini muttafaqun alaihi wa fi riwayatin lil Bukhari falyutimma thumma yusallim thumma yasjud wa li Muslimin anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam sajada sajadatas sahwi ba'da salami wal kalami wa li Ahmada wa Abi Dawuda wa Nasa'i min hadithi Abdullah ibn Ja'farin marfu'an man syakka fi salati falyasjud sajadataini ba'da ma yusallimu. Antum dari tadi bacanya sajadataini bukan sajadataini. Sajadataini jimnya mati. Yang sahih jim mati. Bukan sajadataini. Sajadataini. Wow. Oke, udah kelas. Wasahahahu Ibnu Khuzaimah. Fadhal. Syekh Hasan, fadhal. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan sholat, dan ketika salam dikatakan kepada beliau, wahai Rasulullah, apakah terjadi sesuatu dalam sholat? Beliau berkata, apakah gerangan itu? Mereka berkata, engkau telah sholat dengan demikian dan demikian. Ibnu Mas'ud berkata, lalu beliau sallallahu alaihi wasallam melipat kedua kakinya dan menghadap kiblat,
lalu beliau sujud 2 kali kemudian salam, lalu beliau menghadap kepada kami dengan wajahnya seraya bersabda, sesungguhnya bila terjadi sesuatu dalam sholat, maka saya akan menyampaikannya kepada kalian. Tetapi saya hanyalah seorang manusia seperti kalian. Saya bisa lupa sebagaimana kalian lupa. Maka bila saya lupa, ingatkanlah saya. Dan apabila salah seorang... Ana jadi sedih dengar suara antum menangis sampai mana? Ana sedih sebenarnya. Dan apabila salah seorang di antara kalian ragu dalam sholatnya, maka dia harus mencari yang benar dan menyempurnakan sholatnya dengan kebenaran itu. Insyaallah ini kajian tazkiyatun nufus ini, bukan kajian fikih. Tauhid, kajian tauhid ini, akidah. Insyaallah. Muttafaq alaih. Dalam riwayat Al-Bukhari, maka hendaklah dia sempurnakan, kemudian salam, kemudian sujud. Dalam riwayat Muslim, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sujud sahwi 2 kali setelah sholat dan bercakap-cakap. Dan dalam riwayat Ahmad, Abu Dawud, An-Nasai dari hadis Abdullah bin Ja'far secara marfu atau kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang ragu dalam sholatnya, maka hendaklah dia sujud 2 kali setelah salam. Disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah. Taib Syekh Hasan, memang begitu hidup, memang kayak gitu. Ya, kadang di atas, kadang di bawah. Antum sabar aja, ya. Nggak apa-apa. Antum maafin aja orang itu, nggak apa-apa. Insyaallah tuh. Iya. Curhat dengan suaranya itu, masya Allah, kayak hidupnya berat banget, ya Allah. Taib, ini hadis riwayat Bukhari dan juga Muslim. Dan ada faedah dalam tabwib atau penyebutan bab dalam Sahih Muslim, beliau menyebutkan atau di sini ada lafal dalam riwayat redaksi Muslim, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam sajadatai sahwi ba'da salami wal kalam. Ini penting banget. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam sujud sahwi 2 kali setelah salam dan bercakap-cakap. Ya, yang tadi kita contohkan. Setelah bercakap-cakap habis itu sujud sahwi. Tapi itu masih dalam konteks dekat dengan sholat. Ya, dan ini menunjukkan bahwasanya tambahan ini, yaitu bercakap-cakap setelah salam dan sebelum sujud sahwi, itu tambahan ini tidak masalah. Karena bercakap-cakap yang dimaksud di sini adalah bercakap-cakap dalam rangka maslahat sholat, yaitu perbincangan tentang sholat. Sebagaimana tadi di hadis ini, ya antum bisa melihat setelah selesai sholat, para sahabat bertanya, Rasulullah, ahadatha fi sholati syai'? Apa ada sesuatu yang terjadi dalam sholat kita ini? Wa ma dzaka, kata Nabi SAW, apa gerangan itu? Maka mereka mengatakan, engkau telah sholat dengan demikian dijelaskan. Ya, maka ini menunjukkan tambahan tersebut tidak ada masalah. Ya, tidak mencederai sholat walaupun setelahnya sujud sahwi. Taib, hadis ini menunjukkan bahwasanya orang yang sholat, jika dia menambahkan dalam sholatnya suatu rakaat, misalnya sholat zuhur jadi 5 rakaat, maka dia sujud sahwi itu setelah salam. Dan sholatnya sah, ya, dan terjadi kalam atau percakapan, conversation tentang sholat setelah itu. Kemudian dalil ini menunjukkan bahwasanya orang yang sholat, jika dia tadi ada ragu dalam sholatnya, kemudian dari keraguan itu dia telah mempertimbangkan dan lebih memberatkan salah satu dari 2 perkara, maka dia mengambil perkara yang lebih rajih baginya, lebih benar baginya, dan ini yang lebih sahih insyaallah. Jadi kalau misalnya dia ragu, tapi dia lebih berat ke salah satu yang dari 2 perkara itu, misalnya dia ragu 2 atau 3 ya, nggak mungkin lah ini udah 3, kayaknya belum deh 2, maka dia lebih merasa pede dengan pendapat dirinya yang 2 masih 2 rakaat, maka dia 2 rakaat. Atau dia lebih mikir 2 atau 3 ya, kayak tadi udah tasyahud awal deh, masa nggak mungkin sekarang masih 2, perasaan tadi udah tasyahud awal deh, coba diingat-ingat, iya deh kayaknya deh, walaupun belum sampai yakin, maka dia tetap ikut dengan yang lebih menuju keyakinan itu walaupun belum yakin, ya begitu. Yang disebut sebagai ghalibudz dzan. Ghalibudz dzan yaitu persangkaan yang dominan.
Persangkaan dominannya dari dua paham atau dua pikiran itu apa? Yang mana A atau B? Dominannya yang A, ya udah berarti ikut yang A. Adapun nanti kalau misalnya dia diingatkan oleh makmum, subhanallah, maka berarti persangkaan kuatnya salah. Ya gitu aja, sesimpel itu. Ya. Taib. Ini jadi sujud sahwi setelah salam itu juga di dua keadaan. Ya, ada di dua keadaan. Sujud sahwi setelah salam ada di dua keadaan. Pertama, yaitu jika dia salam sebelum menyempurnakan salatnya. Kemudian dia sempurnakan. Ya, sujud sahwi setelah salam konteksnya dua, yaitu pertama jika dia salam duluan sebelum sempurna salatnya. Dia kira dia udah sempurna salatnya, ternyata belum. Lalu dia salam. Itu ada di apa namanya, di hadis nomor 263 di terjemahan. Ya, hadis Abu Hurairah. Enggak. Ya, di hadis 263. Jadi udah salam duluan, baru 2 rakaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waduh. Baru 2 rakaat. Tasyahud awal. Harusnya kan 4 rakaat. Ya, maka lanjutin 2 rakaat berikutnya. Nanti sujud sahwi setelah salam yang keempat, rakaat keempat. Oke? Ya, begitu. Sebagaimana juga hadis 264. Nabi SAW sholat, terus lupa, kemudian sujud, 2 sujud. Tapi ini bukan Imran Husain, bukan ini. Salah. Yang Abu Hurairah tadi. Al-muhim kalau misalnya dia belum lengkap rakaatnya, dia salam duluan, maka dia tambahin tuh rakaat, kemudian dia salam dan sujud sahwi. Kemudian yang kedua, konteks kedua sujud sahwi setelah salam. Yang kedua, jika ada keraguan yang salah satunya dominan. Jika ada keraguan akan 2 perkara yang salah satunya dominan. Jika ada keraguan akan 2 hal yang salah satunya dominan. Dominan di sini kan belum tentu benar sebenarnya. Cuman dominan ini seolah-olah ya itu yang dianggap lebih menuju kebenaran. Walaupun belum tentu benar juga sebenarnya. Misal antum ragu ini udah 2 sujud atau 1 sujud ya, diingat-ingat gimana? Kayaknya baru 1 deh. Iya, kayaknya udah baru 1. Padahal belum tentu, bisa aja udah 2. Ini bisa pada sholat sendiri, karena sholat sendiri nggak ada yang ngingetin. Maka kalau keraguan tersebut dan dia ada hal yang dominan di hatinya dari 2 pandangan itu, maka sujud sahwinya setelah salam. Jadi asyak, keraguan itu ada 2 konteks ya. Kalau keraguan tersebut tidak ada yang lebih dominan dari 2 pandangan, maka sujudnya sebelum salam. Tapi kalau keraguan tersebut ada yang dia lebih dominan, condong kepadanya, maka sujud sahwinya setelah salam. Faham enggak itu? Paham enggak ikhwan? Enggak paham? Paham. Jadi kadang kita ragu dalam sholat, udah apa belum ya? Udah apa belum ya? Coba antum bangun keyakinan. Antum ingat,
kayaknya itu deh, udah deh. Ya. Tapi bukan belum, tapi nggak sampai yakin. Paham nggak ikhwan? Oke, ada gini. Namanya ragu dalam sholat itu mungkin nggak? Mungkin banget. Ragu di sini udah apa belum ya? Udah berapa rakaat ya? Ragu. Oke? Itu ada 3 kondisi dalam sholat kita. Pertama, ragu yang sepintas karena dikalahkan oleh keyakinan. Ragu yang dikalahkan oleh keyakinan, itu 1. 2, ragu yang dikalahkan oleh pandangan oleh persangkaan yang dominan. Ini yang 2. Ragu yang dikalahkan oleh persangkaan dominan. 2. 3, ragu yang tidak ada yakinnya, tidak ada dominannya. Ragu yang 50-50. Enggak ada solusi kecuali ambil minimal. Itu 3, anak ulangi. Yang pertama, ragu yang hilang karena yakin. 2, ragu yang dikalahkan oleh persangkaan dominan atau disebut dengan ar-rajih, dzan ar-rajih atau dzan al-ghalib. 3, ragu yang murni ragu dah 50-50, nggak ada solusi kecuali ambil yang al-aqal, yang lebih sedikit, anggap aja belum gitu. Ngerti di sini? Nggak ngerti dah? Hah? Antum semangat dong. Pertama, ragu yang hilang karena antum udah yakin. Jadi hilang udah, ragu itu udah nggak mau tabar lagi. Misalnya pas lagi sujud sahwi, pas sujud kedua, ini udah rakaat berapa ya? Ragu kan? 2 atau 3? Enggak lah. 2 nih mah. Kan belum tasyahud awal. Masa 3? Ini kan yakin. Maka ada ya pertanyaan di hati, keraguan itu enggak dimu'tabar kan. Karena sudah diobati dengan memori, udah enggak mungkin orang. Nah, ini ragu tadi enggak mu'tabar karena dia udah yakin ragu itu enggak ada. Itu cuman bisikan sementara syaitan lah. Ya gitu ya. Karena kalau kayak gini diikutin semua terus ditimpalin dengan keyakinan tetap harus sujud sahwi, kayaknya setiap sholat kita harus sujud sahwi nanti. Atau sering banget sholat sujud sahwi, gitu kan? Nah, kemudian yang kedua, ragu yang dikalahkan oleh pandangan dominan atau adzan ar-rajih, adzan al-ghalib. Tapi enggak sampai yakin. Kayaknya, cuman enggak sampai yakin. Karena memorinya itu belum betul-betul mengingat yang tadi. Contoh, misalnya, sujud udah berapa ya sujud ya? Ini sujud pertama, kedua nih. Nggak mungkin lah, masa sih? Tapi kayaknya belum deh, kayaknya belum sujud ya, baru sekali ini deh. Ya udah, sekali aja dah. Ini belum sampai yakin. Tapi yang lebih merasa dikuatkan itu yang belumnya. Nah, berarti ini keraguan yang dikalahkan oleh dzan rajih atau persangkaan yang lebih dominan, lebih kuat. Tapi belum sampai yakin. Maka yang seperti ini ada nggak sujud sahwi? Ada sujud sahwi. Nah, sujud sahwinya kapan? Sebelum salam atau setelah salam? Sebelum salam. Baik, yang ketiga. Sebelum salam atau setelah salam? Setelah dong. Setelah salam ikhwan. Karena ada pandangan yang lebih rajih, lebih kuat. Ini setelah salam. Ya. Kalau ragu, yang ketiga ragu dan 50-50. Ini kan mengambil bagian yang paling minimal. Kalau 2 atau 3 rakaat ya, nggak bisa, nggak inget, nggak yakin, dan nggak ada yang lebih berat dari 2 ini, 2 atau 3 nggak ada yang berat. Maka udah pilih 2 aja. Maka ini sujud sahwinya apa? Sebelum salam. Gimana, paham gak ikhwan? Bedain, antum pelajarin lagi. Ya begitu. Baik, kita lanjut ke hadis berikutnya ikhwan. Qala al-mu'allif rahimahullah wa 'anil Mughirah ibni Syu'bah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza syakka ahadukum faqama
fi raq'ataini fastatamma qa'iman falyamdi wa la ya'ud wal yasjud sajdataini. Mana tuh? Ada di sini hadisnya. Sini ada tambahan wala ya'ud. Oh gitu, tambahan. Di terjemahan enggak ada ya. Hadis di terjemahan hadis berapa tuh? Hadis 267. Setelah terjemahan enggak ada ya'udnya, wala ya'ud. Sajdatain, enggak, sebentar. Ini yang hadis Mughirah bin Syu'bah, ha? Coba di redaksi lain. Oke, lanjut. Oke. Baik, ya, baik. Lanjut. Sebentar, afwan. Di hadis yang terakhir yang disebutkan di sini, man syakka fi salatihi falyasjud sajdatain ba'da ma yusallim. Barang siapa yang ragu dalam salatnya maka hendaklah dia sujud 2 kali setelah salam. Ini dhaif yang ini nih. Ya enggak? Enggak, ini hadis dhaif. Disebutkan oleh Ibnu Hajar mengatakan hadis ini sahih. Tapi yang lebih sahih adalah bahwasanya hadis ini dhaif. Yang ini yang terakhir ini, man syakka fi salatihi, ini yang ini. Ya, ini dhaif. Falyasjud sajdatain ba'da ma yusallim. Hendaklah dia sujud 2 kali setelah salam. Kalaupun ini memang oke, kita ambil maknanya, maka ini untuk sujud sahwi yang apa? Yang keraguannya karena apa? Keraguannya yang dikalahkan oleh pandangan dzan ghalib baru setelah salam. Oke? Gitu. Kalau emang hadis ini kita ambil. Tapi hadis ini kan mutlak untuk semua keraguan maka setelah salam. Ini agak berbeda dengan dalil-dalil lainnya. Maka yang sahih adalah bahwasanya kalau ragunya antum ya dikalahkan oleh pandangan rajih dalam benak antum, maka ya 2 kali setelah salam. Tapi kalau ragunya 50-50, maka sebelum salam, begitu. Baik, lanjut tadi. Idza syakka ahadukum, Qala idza syakka ahadukum faqama fi raq'ataini fastatamma qa'iman falyamdi wa la ya'udu falyasjud sajdataini fa illam yastatimma qa'iman falyajlis wa la sahwa alaihi. Rawahu Abu Dawud wa Ibnu Majah wa Daruqutni wa lafdhu lahu bi sanadin dhaifin. ya. Dari Al-Maghfirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila salah seorang di antara kalian ragu lalu dia bangkit berdiri rakaat yang kedua dan dia telah berdiri dengan sempurna, maka hendaklah dia meneruskan salatnya lalu sujudlah 2 kali. Namun jika dia belum berdiri dengan sempurna, maka hendaklah dia duduk dan tidak ada sujud sahwi baginya. Diriwayatkan oleh Abu Dawud, Ibnu Majah, Ad-Daraqutni, dan lafaz ini adalah milik Ad-Daraqutni dengan sanad yang dhaif. Taib, ahsanta ya Syekh Hasan. Ahsanta. Antum membawa air mata pada pagi hari ini. Luar biasa antum. Taib, hadis Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu, ini hadis yang didhaifkan oleh banyak dari ulama. Didhaifkan oleh banyak dari ulama. Namun terjadi mutaba'ah, yaitu hal-hal yang dianggap menguatkan. Ala kulli hal, intinya hadis ini memang secara sanad itu bermasalah. Namun kita ambil faedah dari hadis ini. Idza syakka ahadukum faqama fi raq'ataini fastatamma qa'iman falyamdi. Nah, kalau salah seorang di antara kalian ragu lalu dia bangkit berdiri rakaat yang kedua, maksudnya apa di sini, ikhwan? Dia ragu di sini, ragu lalu dia bangkit berdiri rakaat yang kedua, gitu terjemahnya, faqama fi raq'ataini. Oke. Dan dia telah berdiri dengan sempurna. Oke, ala kulli hal. Di sini dari rakaat pertama ke rakaat kedua. Hah? Gitu maksudnya? Coba antum pahami enggak? Aneh enggak? Pahami coba. Terjemahannya.
2 menuju ke 3. Karena gini kadang apalagi soal kalian ragu dia bangkit berdiri rakaat yang kedua, maksudnya berdiri bangkit menuju rakaat kedua gitu. Apa yang meragukan? Coba antum ketika nih, antum sholat 1 rakaat nih, sujud kedua, antum ragu. Ini saya rakaat pertama apa rakaat kedua ya? Kan harusnya ragunya gitu ya. Ini bukan berarti ini menjadi bangkit menuju rakaat kedua, bukan. Paham gak sih maksudnya? Ana menjelaskannya mungkin agak gimana? Oke. Sekarang gini. Kita contohin aja. Kalau dia ragu, kemudian dia naik. Ya. Di sini soal dia kan idza syakka ahadukum faqama fi rak'ataini. Maksudnya bukan syakka ahadukum faqama fi rak'ataini, bukan artinya fa di sini bukan lalu di sini fa faqama fi rak'ataini, arti fa di sini bukan lalu, bukan kemudian, artinya bukan. Fa di sini jangan diartikan kemudian secara kronologis, bukan. Itu fa di sini menafsirkan keterjadian ini gitu loh. Itu ya. Artinya gini, kalau antum misalnya lupa duduk tasyahud awal, itu maksudnya. Lupa duduk tasyahud awal. Ya, oke. Dan terus dia berdiri dengan sempurna. Udah fastatamma qa'iman, berdiri sempurna. Maka falyamdi, terusin. Jangan dia balik ke duduk tasyahud awal. Walaupun diingatkan oleh makmum. Ngerti enggak, ikhwan? Oke. Gimana kalau misalnya dia ragu di sujud kedua di rakaat pertama? Dia ragu, ini udah masih rakaat pertama atau kedua ya? Dia ragu. Kembali ke kaidah yang tadi. Ayo, dia ragu nih. Dia salat Allahu Akbar, Al-Fatihah, An-Nas, Allahu Akbar, ruku'. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar sujud pertama. Allahu Akbar antara dua sujud. Allahu Akbar sujud kedua. Bentar, ini saya diri langsung apa tasyahud awal ya? Oke. Ini keraguan terjadi nih misalnya. Oke. Ini bukan di hadis ini kembali ke kaidah yang tadi. Imma dia ragu bentar tapi kemudian enggak lah, ngawur aja, masa saya ragu kayak gini, orang baru tadi takbiratul ihram. Ini berarti yakin enggak ada sujud sahwi. Karena ragu tersebut enggak dianggap, udah dibalas, dihancurkan dengan keyakinan enggak ada sujud. Atau dia ragu namun yatarajjah adzan ar-rajih, yaitu dia udah ada kayaknya enggak deh. Kayaknya ini masuk rakaat pertama deh. Udah dia berarti rakaat pertama. Maka dia tetap sujud sahwi. Tapi sujud sahwi setelah salam. Kalau misalnya dia ragu nih, aduh bingung, enggak tahu jalan keluar, enggak tahu yang mana yang dominan, enggak tahu, enggak ada. Enggak tahu nih. Maka dia harus membangun yang lebih sedikit jumlahnya, yaitu dia anggap masih rakaat pertama. Sujud sahwi kapan? Sebelum salam. Gitu, oke? Tapi di hadis ini adalah ketika keraguan antum itu atau kesalahan antum adalah naik ke atas langsung di rakaat kedua menuju ke rakaat ketiga. Atau hadis ini bisa ditafsirkan untuk siapapun yang udah naik walaupun salah, maka tetap lanjutin. Adapun kesalahan tadi bisa ditambal atau disujud sahwiin gitu. Oke? Jadi kalau antum sudah switch rakaat, udah pindah rakaat, sekalipun antum salah tanpa sengaja, udah switch rakaat, maka terusin aja tuh rakaat. Apa terusin aja tuh berdiri, lanjut ke rakaat berikutnya. Ya, kalau tadi belum meninggalkan rukun yang tadi rakaat sebelumnya ada rukun yang tertinggal, dia baru ingat, maka dia jadikan ini rakaat yang nambelin yang tadi gitu. Seperti itulah ikhwan ya. Agak rumit mungkin, tapi enggak masalah, insyaallah antum perlahan-lahan akan paham. Oke, ada pertanyaan enggak di sini ikhwan? Atau clear semua?
Antum kayak nggak semangat, ada sesuatu yang janggal di kehidupan antum? Apa karena kita udah nggak ketemu 2 pekan jadi ngerasa kayak siapa nih ngisi kajian gitu? Hah? Antum udah nggak kenal anak tah? Kalau sikap kita sebagai makmum gimana, Ustaz? Terhadap Imam lupa. ah, Tapi imam nih udah tahu dia fikihnya, pas lupa udah terlanjur bangkit, tetap subhanallahin. terus tetap di subhanallahin. Dia imam nggak mau turun lagi kan udah tahu. Iya, iya. Nah, Ya udah. nggak mau bangkit-bangkit juga gimana? Wah, itu yang susah itu. Makmum yang susah itu. Iya, tetap subhanallah. Imam udah tetap. Tapi ini 2 rakaat ke rakaat ketiga kan? Bahkan kejadian imam pernah ngasih isyarat begini. Boleh masih Ya, syarat. tapi si makmum tetap ngotot enggak, tetap duduk. Tahu udah tuh. Yang saya tanya nih si status si makmumnya, kalau imam kan udah lepas. Nah, itu dia yang saya bingung gitu. Orang mana sih itu makmumnya? Bebal banget. Kejadian Orang Tambun ya? Ya, Oh, kejadian pantesan. Ustadznya ngasih isyarat ya, Ustadz ngasih isyarat ya aneh berdiri, tapi sebagian tetap ada yang berdiri, duduk. Imamnya kayak orang Roja. Ini kayaknya orang Tambun ini makmumnya. Nah, ini makmumnya dia dianggap mufarik. Dia dianggap menyelisihi imam. Dia dianggap putus dari imam. Salatnya rusak. Gitu. Ya udah gitu. Ya imam walaupun imam salah misalnya. Ya imam salahnya kan dia nggak tasyahud awal ya. Tapi dia kan dibangkit berdiri. Nah, makmum ini nggak mau ikut karena makmum ngerasa ini salah imam nih. Tapi rata-rata kayak gini karena jahil sih. Bukan karena kecemburuan Tambun dengan Cilengsi, bukan. Jadi ini karena jahil. Dan ini banyak terjadi. Tapi sebenarnya ini jelas bentuk mufaraqah, tafarruq, yaitu menyelisih, berpisah dengan imam. Ya berpisah. Dan kalau dipikir-pikir, coba setelah itu kejadian gimana? Anda soalnya pernah ngalamin ini di masjid, di Musola Az-Zainiyah namanya. Gimana abis itu? Coba setelah itu gimana? Ustadznya ngasih penjelasan. Enggak. Belum, sebelum itu. Itu makmum ngapain pas imam sholat rakaat ketiga? Sampai selesai. Hah? Sampai ustadznya selesai, Allahu Akbar, Assalamualaikum, baru ketemu sama-sama duduk. Itu di Itu sholat apa itu? di sholat 4 rakaat. Zuhur, asar, isya. Oke. Itu makmum berapa rakaat sholatnya? Makmum ngerasa udah 4. Sementara si ustadz diingat Oh, kirain tasyahud sahwi. tasyahud awal atau tasyahud akhir? Mana sia tuh ngomong atuh yang tasyahud akhir. Anda dari tadi mikirnya tasyahud awal. Oke, enggak lengkap. Kalau tasyahud akhir, yang benar makmum. Tapi yang kalau yang ustadz bu imamnya ngelanjutin Enggak boleh. Duduklah imam. setelah di apa? Oke, gini. Imamnya mungkin enggak salah dari sisi dia itu bina al yakin atau bila anadzon, dia membangun persangkaan kuat. Enggak kok, saya belum ini kok. Tapi karena ada subhanallah dari orang-orang jadi ragu kan. Waduh, jangan. Tapi saya ngerasa 5 kok. Saya ngerasa 4 kok, tadi belum. Maka enggak apa-apa. Maka makmumnya benar makmumnya nih. Afwan, makmumnya bukan orang Tambun, dia makmumnya orang Jatisari kayaknya. Nah itu enggak apa-apa. Nah, insyaallah enggak apa-apa. Nah, atau Jonggol sama Cilengsi kan deketan tuh enggak apa-apa insyaallah. Nah, jadi imamnya dia mungkin punya fikihnya dan makmum juga punya fikihnya. Makmum benar ngomong subhanallah itu benar-benar. Imam dia membangun di atas pendapat rajihnya dia. Ya benar. Maka dia berdiri imam berdiri kemudian salat rakaat kan dengan kesendirian dan makmum semua rata-rata duduk enggak? Yang mempertahankan duduk, cuman sebagian karena udah imam mengisyaratkan naik ke atas kan. Oke. Setelah itu kan imam menjelasin. Oke. Ana yakin ini 4 rakaat. Oke. Kan sujud sahwi dia kan. Ya. Nah, akhirnya di terakhir sama-sama duduk sujud sahwi. Nah, si makmum yang tadi enggak berdiri pun ikut sujud sahwi. Enggak apa-apa benar itu. jadi Nah, itu sujud sahwiyah setelah salam apa sebelum salam? Sujud sahwinya setelah. Benar. Khalas. Setelah. Jadi Benar semua insyaallah benar itu emang. Sepertinya semuanya orang Cilengsi semua insyaallah.
Ya itu. Ya insya Allah benar semua itu, benar. Makmumnya nggak salah, imamnya nggak salah. Komplit itu semua benar. Makmum yang ikutan dengan imam karena disuruh itu pun tidak salah, karena mereka juga mungkin berdalil dengan mengikuti imam. Imam utama bih dan imam merasa yakin. Tapi keyakinan ini tentu bukan yakin yang betul-betul ya, karena dia tetap yakin ada keraguan di situ. Ada keraguan. Nah, keraguan yang memang dikalahkan dengan zon yang rajihnya imam. Tadi yakin, tapi kan akhirnya jadi ragu kan? Karena ternyata ya disubhanallahin. Jadi ragu. Jadi bisa ya tadi yakin jadi ragu, bisa gara-gara disubhanallahin. Nah, itu nanti seperti itu, ragu tersebut karena tetap dia ada pandangan saya masih benar gitu atau zon rajih. Maka setelah apa? Setelah salam. Apalagi dijelaskan setelahnya gitu. Mungkin tadi yakin masih yakin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang Arab kan gitu. Orang dia. Nah, maka setelah itu dijelasin sama jemaah sujud sahwi. Bareng-bareng. Iya, semuanya sujud sahwi. Begitu. Ada lagi, kawan? Kalau misalkan di rakaat kedua mau ke rakaat ketiga, tahiyat awal, terus imam kan lupa, Langsung diri. sudah berdiri tegak, makmum subhanallah mengerti, terus dia turun lagi, Ustaz, turun lagi, itu sholatnya gimana? Kalau dalam madzhab Hambali bisa batal sholatnya. Ada pendapat dalam, bukan semua yang madzhab Hambali. Ada pendapat dalam madzhab Hambali itu batal sholat imam itu. Udah lah, kita nggak pakai madzhab Hambali masalahnya biar nggak ribet, maka udah biarin aja. Iya benar. Karena kalau misalnya kita kata kita batal, misalnya batal, dan itu imam mana yakin dia nggak pakai madzhab Hambali, buktinya dia duduk. Sebagian ulama madzhab lainnya mengatakan bahwasanya tidak masalah dia duduk untuk tasyahud awal itu, sehingga sholatnya diberlakukan tetap. Ada kemungkinan ini imam merasa bahwasanya gerakan dia itu nggak masalah. Maka ketika dia meyakini dengan ilmu yang dia punya, dia meyakini itu nggak masalah, ya khalas, dibiarin aja. Tapi ketika dia bermadzhab Hanbali dan dia memegang pendapat bahwa saya ini membatalkan sholatnya, maka otomatis batal. Tapi Anda yakin dia nggak pakai pendapat itu, imam itu, atau orang yang awam aja itu, maka insya Allah sah. Makmum juga sah insya Allah. Jadi makmum itu juga nggak dibebani dengan kejahilan imam dalam masalah ini. Jadi biarin aja udah, kelas. Biarin aja. Apakah sampai sekarang masih tasyahud awal dia? Pak Wayu, Pak tuh. Enggak, dia lanjut sholat. Dia cukup nanti dia sebelum salam sujud sahwi. Enggak ada. Karena tasyahud awal itu dalam mazhab Hanbali itu wajib, ya. Dalam mazhab Syafi'i sunnah ab'ad. Maka hanya cukup dengan labur dengan apa? Sujud sahwi sebelum salam. Jadi enggak. Malah justru kalau dia tasyahud awal di rakaat ketiga, nah, repot lagi, terus ngapain nih tasyahud? Ngapain terus? Terus habis itu bangkit tuh rakaat berapa coba? Atau dia misalnya oke, ini masih bagus rakaat ketiga dia baru ingat tasyahud awal. Lah kalau dia ingatnya di rakaat keempat, dua kali tasyahud awal tuh. Bingung tuh mau ngapain tuh. Panjang banget. Ya enggak tasyahud awal itu enggak sampai level rukun. Maksimal wajib itu pun bagi sebagian mazhab aja, mazhab Hanbali. Begitu. Oke? Pak Andi enggak datang atau gimana? Safar ya? Baik. Oke? Enggak ada lagi, kita cukup sampai sini insyaallah. Barakallahu fikum jami'an wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.